Anak laki-laki ini melihat sesuatu yang aneh. Monster menunggang kuda dengan seluruh tubuh terbakar. Monster itu bergegas menuju Elliot. Elliot membuka pintu mobil. Monster itu hancur berkeping-keping. Tapi bukan itu saja, semakin banyak monster yang mengejar. Apa ini setelah semua? Ini ada hubungannya dengan tadi malam. Elliot di tumpukan batu bata menemukan pedang besi. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Tanpa mengetahui bahwa saya telah menyodok tempat yang berbahaya. Di malam hari, pedang di lemari mulai berkedip. Di luar jendela terdengar suara aneh. Elliot merayap ke sisi jendela dan perlahan membuka tirai. Di bawah tanah, seorang ksatria mati bisa hidup kembali. Dia menatap Elliot. Melihat pemandangan ini, Elliot merasa tidak enak badan. Ksatria itu menyerbu ke dalam rumah. Elliot ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya harus lari ke kamarnya. Sedetik kemudian pintu itu ditendang oleh ksatria. Pada saat itu Elliot hendak mengeluarkan pedangnya yang berharga dan bertarung. Akibatnya, ksatria itu mengayunkan pedang. Pedang itu terlempar. Saat itu ksatria gila menyerang. Untungnya, Elliot dengan cepat membela diri, menghindari 3 serangan. Tapi dengan sangat cepat Elliot terpojok. Ksatria itu segera mengangkat pedangnya. Ksatria Elliot yang berbahaya berubah menjadi abu di depan matanya. Wajah Elliot tiba-tiba terpana. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia menyadari, seorang pria terbaring di tanah. Ternyata Imri lah yang baru saja menyelamatkan Elliot. Imri berkata pada Elliot, "Ayo kita pergi ke toko ayam goreng besok." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seekor burung. Dengan itu, bagaimana Elliot bisa terus tidur? Pada malam Elliot menemukan temannya. Setelah mengamati, saya menemukan bahwa ada tulisan di gagang pedang. Kemudian menemukan petunjuk di buku itu. Itu adalah pedang raja legendaris. Saat fajar, keduanya membawa pedang. Imri memberitahu mereka berdua, pedang ini awalnya dimaksudkan untuk menyegel Ratu Morgana. Pedang ditarik, Morgana juga dibuka segelnya. Para ksatria roh adalah bawahannya. Para ksatria itu akan terbangun di malam hari, merebut kembali pedangnya, dan Morgana akan berada di gerhana matahari total 3 hari kemudian dengan penunggang kudanya. Hanya perlu menemukan pintu masuk ke dunia sebelum gerhana akan menyelamatkan dunia. Elliot langsung panik setelah mendengar itu, dia menjatuhkan pedangnya. Begitu hasilnya sampai di pintu, pintu itu menutup dengan sendirinya. Keduanya berbalik untuk melihat, dan Imri berubah menjadi orang tua lagi. Saat dia tidak naik, benda-benda di sekitarnya juga ikut terbang. Pesta sulap besar dari sana dimulai. Jangan berkedip sama sekali, karena setelah itu adalah momen ajaib. Tidak terlihat seperti remaja, dia sebenarnya adalah guru Harry Potter, Merlin. Dia meluncurkan petir, menunjukkan kepada mereka berdua visi masa depan. Hanya Elliot yang bisa menghentikan Ratu Morgana. Melihat adegan itu, keduanya terdiam. Di malam hari Elliot dan Bedivere pergi mencari jalan ke dunia bawah tanah. Tak disangka, 2 teman lainnya juga mengikuti. Elliot memberitahu mereka segalanya. Tepat ketika mereka ingin menginterogasi sampai akhir, tumpukan batu bata di kejauhan tiba-tiba bergerak. Bawahan Morgana muncul dari bawah. Teman Elliot jatuh ke tanah karena ketakutan. Satria itu mengangkat pedangnya dan menerjangnya. Untungnya Elliot berhenti tepat waktu. Beberapa orang dengan cepat berlari ke tempat yang tinggi. Para ksatria hendak menyerang. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan ada beberapa tangki minyak di sebelahnya. Jadi seluruh kelompok bekerja sama untuk merobohkan tangki minyak. Api mengelilingi para ksatria sebentar. Mereka menemukan bahwa para ksatria tidak takut pada api. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, mereka semua melarikan diri. Para Dark Knight yang memegang pedang secara agresif mengejar mereka dari belakang. Tidak ada seorang pun di jalan saat ini. Para ksatria membuat seluruh dunia tidak bergerak. Setiap orang yang tidak mengetahui hal ini akan menghilang. Saat para pengendara tiba, Elliot segera membuka pintu gerbong. Ksatria yang tidak mengelak sesaat berubah menjadi berkeping-keping. Pada saat itu Kai melihat sebuah mobil. Dia memanfaatkan mobil untuk berulang kali menabrak para ksatria. Setelah mereka menghancurkan semua ksatria, dunia kembali normal. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di kursi pengemudi, membuat semua orang ketakutan. Untungnya, Kai segera menginjak gas untuk menghindari kecelakaan mobil. Kemudian untuk meningkatkan kemampuannya, Merlin memimpin kelompok itu ke dunia lain. Merlin pertama kali membuat 4 pedang. Panggil 4 pohon raksasa untuk menjadi elf untuk pelatihan. Tapi tiba-tiba pohon itu menjadi hitam. Penyihir Morgana yang mengendalikan mereka. Mereka mengikat anak-anak itu. Ketika mereka akan ditarik ke bawah,
Merlin datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Pada akhirnya Merlin terjatuh karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Merlin mengatakan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri malam ini. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi burung gagak dan terbang menjauh. Malam tiba, ksatria mayat hidup muncul dari tanah lagi. Kelompok itu pergi dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Di tengah jalan Bedivere jatuh, ksatria Andit itu menekannya ke pohon. Dalam keadaan darurat, Kai kembali untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi mereka masih tidak bisa memotongnya dari awal sampai akhir. Jumlah ksatria mayat hidup meningkat dari hari ke hari. Pada saat kritis, Elliot memimpin rombongan untuk melompat turun dan bersembunyi di pinggir tebing. Adapun para ksatria, karena mereka berlari terlalu cepat, mereka dengan cepat jatuh. Merlin yang memulihkan sihir juga telah tiba. Yang sama dengan hari ini harus membunuh penyihir Morgana. Jika tidak, seluruh dunia akan berada dalam kegelapan. Dengan bantuan Merlin, kelompok itu menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Tapi mereka disergap, dan ketiga teman Elliot diikat di pohon. Setelah melihat penyihir Morgana, Elliot langsung mengaku kalah. Dia memutuskan untuk menyerahkan pedang berharga itu. Dia merasa Elliot tidak menakutkan, jadi dia tidak waspada. Tanpa diduga, Elliot menyerang dan memberikan pukulan fatal ke Morgana. Teman dekat Elliot juga terselamatkan. Namun, ini belum berakhir. Keesokan harinya ketika Elliot bangun, dia menemukan bahwa seluruh dunia telah ditelan oleh kegelapan. Pasukan ksatria muncul dari tanah lagi. Mereka mengenakan baju besi, memegang pedang panjang di tangan mereka, dan menunggang kuda. Kali ini semua ksatria mayat hidup dikumpulkan. Mereka ingin menyerang sekolah, karena Elliot ada di dalam. Pagi ini, setelah mereka mengetahui Morgana belum mati, mereka dengan cepat tiba di sekolah dan mengerahkan para siswa untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka mengatur ratusan mobil. Di dalam, jebakan diatur. Bersiaplah untuk bertarung. Saat ksatria mayat hidup segera melancarkan serangan, mereka memasuki medan perang lebih dulu. Siswa yang menyalakan mobil langsung memusnahkan para ksatria. Tetapi oleh pasukan kedua, mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Semua mobil saling menabrak. Jelas mereka belum cukup umur untuk memiliki SIM. Setelah menerobos medan perang pertama, para ksatria menyerbu ke koridor. Kemudian Bedivere memerintahkan mereka untuk menarik tali di tanah. Mereka semua jatuh telungkup di tanah. Bersama dengan semua agen, pasukan kavaleri menderita kerugian besar. Setelah menggunakan semua organ, kedua belah pihak bergegas ke pertempuran. Sayangnya musuh sangat ramai. Tak lama kemudian para siswa tumbang dan posisinya pasif. Mereka hanya bisa mundur saat mereka menyaksikan pasukan ksatria mengelilingi sekolah tanpa celah. Kemudian penyihir Morgana muncul. Dia akan secara pribadi menghancurkan anak-anak. Elliot segera menghunus pedangnya untuk menarik. Dan Bedivere memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang secara tiba-tiba. Mereka bergabung untuk membunuhnya dengan rantai. Merlin mulai menyerap udara dengan cepat. Untuk dapat melepaskan sihir yang sangat kuat untuk memanggil angin badai. Cepat tarik penyihir itu ke dalam. Elliot melompat ke punggung Morgana dengan topinya. Dia menggunakan pedangnya sendiri untuk menusuk jantungnya. Akhirnya penyihir itu berubah menjadi gelombang yang kuat. Dalam sekejap, para ksatria terlempar ke dalam asap. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Di bawah komando Elliot, dunia dikembalikan ke awal. Film kita hari ini akan segera berakhir.